Namaku Dia, 29 tahun. Aku bekerja sebagai penjaga toko. Statusku janda anak satu. Aku sudah menjanda 2 tahunan. Mantan suamiku meninggalkanku saat sedang merantau di Jakarta. Dia meninggalkanku dengan menikah dengan teman kerjanya. Saat itu, aku merasa sedih. Betapa teganya dia meninggalkanku dengan kondisi anak yang masih kecil. Tak hanya itu, mertuaku mengusirku dari rumah kami, dibilang itu rumah anaknya. Demi bertahan hidup, aku menitipkan anakku kepada ibuku, sedang aku mencari pekerjaan. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Aku bekerja di toko kue. Hari-hariku, aku jalani di sana. Aku kerja dari pagi sampai malam. Di sana aku berusaha melupakan semuanya. Waktu tak berasa, sudah 1,5 tahun aku bekerja di situ. Di suatu momen, tak sengaja aku bertemu dengan laki-laki. Namanya Heru. Usianya 3 tahun di bawahku. Aku tak sengaja menabraknya saat dia sedang memilih kue di toko. Dari situ kita mulai berkenalan. Heru adalah sosok yang tampan. Dengan senyuman manisnya membuat hatiku dak-dikduk. Tapi setelah berkenalan dan tahu dia masih lajang dan usianya di bawahku, seketika aku merasa tak ingin dekat. Bukan tanpa alasan, aku berpikir bahwa tak mungkin dia mau denganku. Jika tahu aku adalah janda anak satu dan umurku di atasnya. Daripada nanti semakin jauh dan hanya membuat luka baru, aku menghindarinya. Tapi semenjak pertemuan itu, Heru sering datang ke toko. Dia selalu bersikap ramah kepadaku. Dia pun sangat perhatian kepadaku, meskipun selalu aku tolak ajakannya. Dia tetap ramah dan selalu membawakan hadiah untukku. Aku berusaha menolak hadiah-hadiah darinya, tapi dia terus memberikannya. Terkadang sampai dia titipkan ke temanku di toko. Lama-kelamaan aku tak bisa seperti ini. Saat di hari Sabtu, dia mengajakku jalan sepulang kerja. Dia mengajakku malam mingguan di alun-alun tak jauh dari tempatku bekerja. Dia mengajakku makan di sebuah warung nasi goreng. Di situ aku merasa tersanjung dengan sikapnya yang ramah dan perhatian. Tapi bukan itu tujuanku jalan dengannya. Aku berusaha menyembunyikan kekagumanku kepadanya. Di situ aku menjelaskan semuanya tentang status anakku. Kenapa aku pisah? Dia mendengarkannya dengan serius. Sampai aku menyelesaikan ceritaku, aku berharap dia menjauh dariku karena aku tak pantas untuk dirinya. Tapi, respon di luar nalar yang aku dapatkan darinya. Dia memberikanku tisu dan menyuruhku mengusap air mataku. Kamu mau nambah es? Atau mau tambah nasi lagi? Ucapnya dengan santai. Mendengar itu aku agak bingung. Aku meminta untuk tidak bercanda. Aku sedang serius. Dia pun menatap ke arahku. Terus aku harus seperti apa? Jawabnya, iya kamu janda, punya anak satu. Kamu ini kamu itu, sudah terlewatkan. Aku cuma ingin serius sama kamu ke depannya, bukan bahas masa lalu. Ucapnya yang makin membuatku jatuh hati kepadanya. Makasih ya, ucapku penuh haru. Makasih untuk nasi dan es tehnya. Gak apa-apa, nambah juga boleh. Ucapnya sambil tersenyum. Aku pun tertawa mendengarnya. Aku merasa sangat senang malam ini. Malam ini, aku memutuskan untuk berpacaran dengannya. Hatiku sangat berbunga-bunga. Dia pun menghantarkanku pulang. Hari demi hari aku bersamanya. Dia selalu perhatian kepadaku. Aku makin jatuh cinta kepadanya. Rasanya aku tak ingin pisah darinya. Hidupku makin berwarna dengannya. Dia mulai main ke rumah aku, bercanda dan bermain bersama anakku. Ibuku juga menyukainya dan memberikan restu hubunganku dengannya. Tak jarang aku juga main ke kontrakannya. Dia ngontrak di dekat alun-alun. Walaupun rumahnya tak jauh dari tempat kerjanya, tapi dia memilih ngontrak karena tak ingin merepotkan orang tuanya lagi. Aku pun tersenyum melihat kedewasaannya. Tak hanya dewasa, dia sangat meratukanku. Aku sangat mencintainya. Tak hanya sebatas ngobrol, aku juga berkegiatan berkreativitas kreasi. Di kontrakannya itu, dengan perasaan senang dan penuh kreativitas, menghasilkan aksi dan reaksi yang susah digambarkan. Imajinasi dalam kreativitas disalurkan dengan penuh perasaan. Kegiatan kreativitas berkreasi tak terbatas, tak kenal waktu dan kondisi, berkali-kali dan berulang-ulang.
Kreasi itu terjadi dengan alami, meskipun menciptakan rasa lelah berlebihan karena kegiatan ini menguras tenaga dan keringat. Tapi kegiatan kreatif ini merupakan sebuah kebutuhan. Hampir 1 tahun aku menjalin hubungan dengan Heru. Heru makin serius, ingin mengenalkanku kepada orang tuanya. Heru mengajakku ke rumah orang tuanya. Awalnya mereka menyetujui hubungan kami. Tetapi setelah aku menceritakan statusku, mereka menolakku. Aku merasa sedih di situ, tetapi Heru begitu tenang. Heru pun mengajakku pulang ke kontrakannya dulu. Dia tahu aku lagi sedih karena ucapan orang tuanya itu. Heru mencoba menenangkanku. Sayang, kita yang akan menikah, bukan mereka. Aku datang hanya memberitahu mereka. Setuju tak setuju kita akan tetap menikah, ucap Heru meyakinkanku. Beruntungnya aku memiliki Heru, laki-laki yang selalu mencintaiku. Dalam kondisi masih menangis antara sedih dan haru, aku mulai berkegiatan kreativitas berkreasi untuk menyalurkan kesedihanku. Kreativitas akan tercipta semakin hidup dan berwarna saat emosi dan kreasi melebur menjadi satu. Setelah selesai, Heru pun menghantarkan aku pulang. Meskipun Heru telah meyakinkanku, tapi terkadang terlintas di pikiranku bahwa ini sesuatu yang salah. Aku akan menikah dengan Heru dengan restu. Hari demi hari terlewati, aku masih membujuk Heru untuk tetap meminta restu. Tapi Heru hanya sebatas mengiyakan permintaanku. Bukan tanpa sebab, di pernikahan pertamaku juga aku tak dapat restu. Hingga akhirnya berujung seperti itu, aku tak mau ini terjadi kembali. Saat libur kerja, aku memberanikan diri untuk datang ke rumah orang tuanya. Aku mencoba bicara baik-baik. Saat aku datang, di sana hanya ada ayahnya Heru, sedangkan ibunya sedang pergi ke rumah saudaranya di luar kota. Ayahnya menyuruhku masuk dan menanyakan tujuanku ke sana. Aku menjelaskan tujuanku dan meminta restu kepadanya. Aku meminta dengan sangat, sampai aku menangis di situ. Ayahnya hanya bersikap datar tanpa memperdulikanku. Aku terus berusaha meminta restunya. Ayahnya pun bangkit dari duduknya, berjalan mendekatiku. Aku dan istriku akan memberikan restu kepada kalian. Tapi, ucapnya, aku pun senang mendengarnya. Dan aku menanyakan, tapi apa? Istri sudah lama sakit, ia terkena penyakit gula. Sudah lama aku tidak berkreativitas berkreasi. Aku bisa memintanya, ucapnya, membuat dadaku sesak seketika. Sangat di luar nalar, permintaan seorang calon mertuaku. Aku pun tak bisa berkata apapun. Badanku lemas dan mematung. Aku akan bujuk istriku untuk memberikan restunya. Tapi kalau kamu keberatan, pulanglah. Tak akan ada restu dari kami, ucapnya kembali. Aku masih terdiam di sana. Aku masih tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang terus mengalir, membasahi pipi. Pulanglah, aku masih ada banyak urusan, imbuhnya sambil melangkah pergi. Baiklah, aku turuti permintaanmu, jawabku penuh kesedihan. Aku pun mengikutinya, berjalan ke belakang. Aku memulai kegiatan kreativitas berkreasi itu. Tak seperti kreasi sebelumnya, tak ada kreativitas yang berarti. Hanya kreasi kreatif formal yang melelahkan. Kreativitasku terasa tidak kreatif sampai akhir. Aku pun izin pulang, tanpa sepatah kata pun. Aku mengendarai motorku, dengan perasaan tak karuan, rasa sesal, rasa sakit, rasa kecewa bercampur, penyesalan demi penyesalan. Aku merasa penuh penyesalan, tidak mendengarkan Heru. Dan aku merasa bersalah kepada Heru, tapi aku berusaha menutupi semua ini dari Heru. Hari pernikahan pun tiba, aku akhirnya menikah dengan Heru. Ayahnya pun menepati janjinya. Ayah dan ibu Heru datang, tapi Heru bersikap datar saja. Bahkan Heru tak merasa sedih saat acara sungkem dengan mereka. Heru hanya diam dan sikap datarnya yang membuatku bingung. Setelah semuanya selesai, aku mencoba bertanya pada Heru tentang sikap Heru kepada mereka. Heru menceritakan mereka bukanlah orang tua kandung Heru. Orang tuanya sudah meninggal lama semenjak Heru masih kecil. Mereka meninggal karena kecelakaan. Orang yang sekarang menjadi ayahnya adalah orang yang dulu menabrak ayah dan ibu Heru. Mereka menjadikan Heru anak karena takut dipenjara. Selama ikut mereka, Heru diperlakukan dengan tidak baik.
Itulah alasan Haru tak mau tinggal di rumah dan memilih ngontrak, dan Haru tak peduli tentang restu dari mereka. Mendengar itu, aku sangat kaget, dan aku makin bersalah dengan Haru. Karena rasa takut dan sok tahuku, aku dengan sengaja duakan Haru saat itu. Selesai. Disclaimer, cerita ini hanya sebuah pengalaman narasumber. Tentang keaslian cerita ini kami tak tahu. Semua nama tokoh telah kami ganti demi menjaga privasi narasumber. Anggap cerita ini hanya sebuah hiburan semata. Jika ada kesamaan nama atau kejadian itu hanya sebuah kebetulan saja. Terima kasih.